Oke, kalau sudah siap, kakak buka ya. Oke, untuk Kak Sofia. Mana Kak Sofia ya? Oke, Kak Sofian. Suaranya belum muncul, Kak Sofian. Suaranya belum muncul. Sudah. Kak Sofian. Ya. Kak Sofian, gimana kabarnya Kak Sofian? Alhamdulillah baik, Ade. Alhamdulillah. Sudah mempersiapkan amunisi apa pagi ini untuk mengajar dan untuk bertemu adik-adik super intensif di Nurul Fikri Bekasi ini? Wah, kalau untuk persiapan insya Allah sudah dipersiapkan semuanya. Dari untuk yang pembahasan TO, pembahasan TH sudah dipersiapkan semuanya. Oh, mantap. Sudah sarapan Kak Sofian? Sudah. Sarapan sudah. Oke, berarti sudah siap langsung mengisi nih? Oke, siap. Oke. Oh, Kak Sofian ini sudah seperti penyiar radio ya. Nanti siap bacain atensi pendengarnya ya. Luar biasa. Oke. Dari kakak berikan waktunya kepada Kak Sofian. Waktu Kak Ade persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ade sebelumnya untuk waktunya. Baik, adik-adik semuanya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin adik-adik udah kenal ya sama kakak Pak Sofian ya. Nah, untuk hari ini kita agendanya yaitu tes harian ya. Gimana, kalian sudah mengerjakan tes hariannya? Sudah pada mengerjakan? Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau misalkan sudah, kita langsung aja ya untuk pembahasan. Teman-teman yang lain ini dari mana aja? Dari anak mana aja nih? Mustika ada. Oke, Mulia. Jati Mulia ada. Oke, dari mana lagi nih? THB, Kak, THB. Oh, THB ada. Oke, Alexino ada, Alexino? Galaksi. Oke, baik. Oke, baik ya, adik-adik ya. Kita mulai untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 1 tes harian sudah pada dikerjakan semuanya? Ya, Kak. Sudah, baik. Kita mulai aja untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 1 ini adik-adik, kalau kita lihat untuk yang nomor 1 ini kalian ingat di materi kelas 10 adik-adik ya, di mana materi tentang pengantar ilmu sejarah. Nah, untuk yang nomor 1 ini pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis, kronologis dengan metode ilmiah. Dengan metode ilmiah untuk mendapatkan kebenaran sejarah, dalam sejarah disebut apa? Nah, adik-adik, untuk yang nomor 1 ini, menurut kalian taksiran nih jawabannya apa? Apa? Sejarah sebagai ilmu. Kita jabarkan satu-satu ya. Kalau misalkan untuk yang nomor 1, adik-adik ya, ada yang disebut dengan sejarah sebagai kisah. Nah, mungkin kalau sudah belajar untuk sejarah sebagai kisah apa? Ada yang tahu? Yang dapat diceritakan kembali. Sejarah yang dapat diceritakan kembali. Nah, sejarah sebagai ilmu ya, adik-adik ya. Sejarah sebagai ilmu atau sejarah sebagai kisah? Sebagai kisah. Nah, benar. Yang namanya sejarah sebagai kisah artinya sejarah diceritakan kembali, direkonstruksi kembali oleh sejarawan berdasarkan hasil penelitiannya bersumber dari fakta yang telah ditemukan di lapangan. Kalau misalkan pengertian menurut Profesor Sartono Kartodirjo, itu pengertian sejarah secara objektif apa subjektif, teman-teman? Nah, kalau misalkan sejarah, kalau kata Sartono, kalau yang namanya sejarah itu dibagi dua, ada objektif, ada subjektif. Kalau yang namanya sejarah objektif artinya merujuk pada peristiwa itu sendiri. Kalau misalkan sejarah subjektif merujuk pada sejarah sebagai kisah. Artinya sebuah cerita sejarah, peristiwa sejarah direkonstruksi kembali oleh sejarawan berdasarkan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Nah, jadi untuk yang option A, sejarah sebagai kisah artinya sejarah yang diceritakan kembali berdasarkan interpretasi dari sejarawan, adik-adik ya. Oke.
Yang kedua, sejarah sebagai fakta. Nah, fakta nih. Kalau yang namanya fakta artinya apa, adik-adik? Ada yang tahu fakta itu apa? Nah, berdasarkan kenyataan. Berdasarkan kenyataan. Kalau misalkan fakta itu, kalau misalkan dalam bahasa kita, yaitu data sejarah yang sudah terverifikasi. Nah, artinya data sejarah yang sudah mengalami proses kritik baik internal maupun eksternal. Dalam bahasa kitanya adalah yang namanya fakta sejarah itu adalah sebuah kesimpulan dari peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang ditemukan. Oke, kakak akan share dulu untuk yang nomor 1 nih teman-teman ya. Nah ini nih, oke, saya sebentar. Nah, oke, nah ini dia untuk nomor 1 ini teman-teman bisa lihat. Artinya sejarah sebagai kisah, yaitu sebuah rangkaian peristiwa. Nah, itu tuh. Kalau misalkan sejarah sebagai fakta, artinya fakta dapat didefinisikan, suatu unsur dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sudah mengalami proses pengujian. Itu namanya fakta, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sejarah sebagai ilmu, nah tadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Nah, penjelasannya adalah bahwa sejarah sebagai ilmu artinya sebuah kedudukan sejarah sebagai ilmu di mana salah satu cirinya memiliki yang namanya metode penelitian, di mana metode yang ada yang disebut dengan metode sejarah. Nah, kemudian berikutnya ada kajian. Kajian tidak ada tuh dalam sejarah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian sejarah sebagai peristiwa, yaitu merupakan fakta. Nah, itu penjelasannya sudah ada. Baik, untuk yang nomor 1 sampai di sini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Siap, Nggak ada, Kak. Nggak ada. Jelas semuanya? Siap, jelas. Jelas. Siap, jelas. Oke. Kak Sofyan? Ya. Kak Sofyan? Ya, silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya ya Kak Sofyan ya? Ya, silakan. Jangan malu-malu kalau ada yang ditanyakan. Kalau yang malu boleh bertanya via chat grup ya. Maaf, via chat Zoom. Yang malu bertanya, yang suaranya sangat mahal, bertanyanya via chat Zoom boleh. Oke. Boleh. Kalau bisa sih pakai suara aja biar jelas ya, teman-teman ya. Oke. Baik, untuk nomor 1 jawabannya adalah C ya, teman-teman ya. Nah, kemudian sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Kak Sofyan? Ya, silakan. Ada dari Wildan Taufik tuh Kak Sofyan. Iya, silakan Wildan. Kak, boleh dibahas ulang nggak sebentar aja, baru masuk soalnya katanya Wildan Taufik. Baik. Diulang lagi katanya. Baik. Jadi Wildan, untuk Wildan ya, yang standby di sini, kakak akan jelaskan ulang. Jadi untuk nomor 1 itu bisa baca di materi pengantar ilmu sejarah, di mana di situ dijelaskan sejarah itu sebagai apa, kemudian metode sejarahnya sebagai apa. Nah, di sini konteks soal untuk nomor 1 di pertanyaannya yaitu pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis kronologis dengan metode ilmiah. Artinya ada metode ilmiah. Dari option-option ini, kakak jelaskan, jabarkan satu-satu, Wildan ya. Nah, yang pertama, yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, kalau kita lihat dari PowerPoint yang kakak sampaikan, sejarah sebagai kisah, mungkin kalau kita ngambil bahasa kasarnya, artinya sebuah peristiwa sejarah diceritakan kembali, direkonstruksi ulang kembali oleh sejarawan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, berdasarkan sumber yang ditemukan di lapangan, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder, ya, Wildan ya, untuk penjelasan kakak sejarah sebagai kisah. Baik. Nah, Wildan jelas ya untuk penjelasan sejarah sebagai kisah, tolong kasih kode ya. Jelas, Kak. Oke, baik. Yang kedua, ada yang dinamakan sejarah sebagai fakta. Nah,
Kalau yang namanya fakta, yaitu unsur, kalau di sini dijabarkan secara rincinya, yaitu suatu unsur yang dijabarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan sumber yang sudah melakukan sumber sejarah setelah melalui serangkaian pengujian dan kritik. Artinya, sebuah kesimpulan, baik itu dijelaskan langsung maupun tidak langsung, berdasarkan sumber sejarah yang sudah mengalami pengujian, kritik, baik internal maupun eksternal, di mana kebenarannya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu sejarah sebagai fakta. Nah, kalau yang namanya sejarah sebagai ilmu, dengan kata lain, sejarah sebagai ilmu artinya, di mana sejarah salah satu kata cirinya, yaitu sejarah memiliki metode. Nah, kalau Wildan ingat, ada metode sejarah yang 4 tahapan itu, Wildan. Ada yang namanya heuristik, ada kritik, ada yang ketiga interpretasi, dan historiografi. Nah, selain adanya metode, sejarah sebagai ilmu ada yang namanya ciri yang kedua, bersifat empiris, artinya sesuatu yang masuk akal. Nah, itu penjelasan kakak untuk sejarah sebagai ilmu. Sampai sini jelas, Wildan? Baik. Untuk yang option D, yaitu sejarah sebagai kajian. Nah, kalau kajian kan tidak ada ya tentang sejarah ya, teman-teman ya. Kakak kasih keterangan tidak ada dalam sejarah. Nah, kemudian kalau sejarah sebagai peristiwa, artinya yaitu sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan ada faktanya. Sebagai contoh, teman-teman, ada peristiwa proklamasi, ya. Nah, peristiwa proklamasi ada faktanya nggak? Ada, yaitu ada teks proklamasi, ada tempat kejadiannya, ada fotonya, dan lain-lain. Baik, Wildan, itu penjelasan kakak untuk yang nomor 1, teman-teman ya, untuk yang lainnya juga. Nomor 1 jawabannya C. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Yang lain atau Wildan sendiri ada cukup jelas apa yang kakak sampaikan untuk penjelasan nomor 1? Siap, jelas Kak. Kecepatan nggak kakaknya? Yang lain, teman-teman, yang lain kakak kecepatan nggak, teman-teman? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Ya, oke, baik. Ayo kita langsung ke nomor 2 ya. Nomor 1 jawabannya C. Nah, nomor 2, teman-teman. Kalau nomor 2, teman-teman bisa lihat di materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia ya, teman-teman ya. Kakak singkat saja bahwa ada beberapa poin alasan kenapa Islam diterima. Kakak yang pertama, alasan Islam kenapa diterima. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah belajar ya, alasan Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa Islam bisa diterima di Indonesia bersifat toleran. Artinya apa? Artinya menghargai perbedaan. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu Islam bersifat egaliter, artinya sama. Memiliki kesamaan, tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam dibawa secara damai. Artinya tanpa kekerasan, rahmatan lil alamin. Nah, itu alasan kenapa Islam diterima di Indonesia. Kita lanjut berikutnya. Mungkin teman-teman juga pernah ingat tentang teori penyebaran Islam di Indonesia. Nah, teman-teman masih ingat ada berapa? Teori penyebaran Islam ada berapa, teman-teman? Ada 4. Ada 4, Kak. Ada 4, Kak. Ada 4, Kak. 4. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan teori Gujarat ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ingat Snoku Bronje. Nah, kalau teman-teman ingat Snoku Bronje, ada kaitannya nggak dengan Perang Aceh? Ada kan? Tokoh yang meneliti mengenai kelemahan dari Perang Aceh ini. Nah, itu ya. Nah, Snoku Bronje menjelaskan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Nah, di mana pedagang Gujarat ini datang ke Indonesia itu menyebarkan Islam. Nah, kemudian ada yang dinamakan dasar dari teori ini. Dasar dari teori ini adanya kesamaan batu nisan, teman-teman. Batu nisan dari tokoh-tokoh seperti satu, yang pertama adalah makam Fatimah binti Maimun.
ya, yang berangkat tahun 1082 dari Desa Leran. Nah, di mana makam Batu Nisan, makam Fatimah binti Maimun itu memiliki kesamaan dengan makam yang ada di Gujarat, India. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu batu nisan dari makam Sultan Malik Al-Saleh, pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai, yang berangkat tahun 1297 dari Aceh, ya teman-teman ya, memiliki kesamaan juga. Yang kedua, ada yang dinamakan teori Mekah, teman-teman ya, teori Arab, ada yang bilang, ada yang teori Mesir juga, di mana tokohnya bernama Hamka. Mungkin teman-teman ingat Hamka, nah ingat mungkin universitas ya, Hamka ya. Nah, Hamka itu singkatan dari H-nya itu Haji, A-nya Abdul, M-nya itu Malik, K-nya itu Karim, A-nya Amarullah, Hamka. Nah, Haji, Abdul, Malik, Karim, Amarullah. Nah, beliau menjelaskan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang dari Arab, dari Mesir. Nah, apa buktinya? Yang pertama, mazhab Syafi'i. Nah, memiliki kesamaan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya gelar sultan untuk pemimpin kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga itu untuk mazhab juga ya, teman-teman ya. Baik, nah maaf, ada sedikit keliru nih. Jadi teman-teman ya, jadi sumber sejarahnya itu, buktinya itu satu, kakak ulang sekali lagi, mazhab Syafi'i dan gelar sultan untuk yang teori Mekah. Yang ketiga, ada yang disebut teori Persia ya. Persia itu dari Iran, di mana tokohnya adalah almarhum Hussein Jayadiningrat. Nah, di mana beliau menjelaskan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang dari Persia atau Iran, teman-teman. Nah, kemudian buktinya ada nggak? Buktinya yaitu upacara tabuik ya, teman-teman ya, yang ada di Padang Pariaman untuk mengenang kematian cucu Rasulullah. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ada yang masih ingat nggak? Yang keempat pernah kakak sampaikan. Teori apa yang keempat, teman-teman? Ada yang sudah jawab? Yang keempat itu ada teori Cina. Oh, Weisha. Salah, Kak. Bukan Weisha itu mah itu untuk teori penyebaran Hindu dan Buddha ya. Ingat ya Dek, Weisha itu bukan numpukan ingatanku ya Dek ya. Oke, maaf kawan canda. Nah, gini deh, untuk yang ketiga, cuman 3 aja teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua ada teori, yang kedua itu ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia. Nah itu teorinya ya. Nah kemudian Kak, apalagi yaitu sumber asing, teman-teman ya, sumber asing. Nah sumber asing dari yang namanya penyebaran Islam di Indonesia. Nah baik, untuk sumber asing yang pertama yaitu dari Ibnu Battuta dulu. Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta adalah salah seorang utusan dari kerajaan Delhi ya. Datang ke Indonesia tahun 1346 sampai 1348 pada masa kerajaan Samudra Pasai. Nah, Ibnu Battuta menulis sebuah buku berjudul Rihlah alias Perjalanan, mencatat mengenai kehidupan sosial dan penyebaran Islam di Samudra Pasai. Itu yang pertama, Ibnu Battuta. Kemudian yang kedua itu ada catatan dari Marco Polo ya. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin yang sempat bergabung di grup WhatsApp ya. Nah, kemarin sudah kakak jelaskan bahwa yang namanya buku Marco Polo itu berjudul apa? Imago Mundi. Ya, tentang catatan perjalanan ke dunia timur tuh, di mana menjelaskan mengenai daerah-daerah yang kerajaan yang ada di Aceh. Nah, salah satunya ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, dijelaskan juga nanti ada beberapa kerajaan, ada Perlak, kemudian ada Samudra Pasai dan lain-lain. Nah, itu dari Marco Polo ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada catatan dari Tom Pires. Nah, Tom Pires itu asal Portugis, di mana menulis sebuah buku berjudul apa? Summa Oriental. Nah, Summa Oriental itu menjelaskan tentang pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Barat, kemudian proses penyebaran Islamnya juga. Baik, untuk yang nomor 2, silakan dilihat teman-teman kalau sudah memiliki soalnya, ya.
di mana ada sumber sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi masuknya Islam di Indonesia. Kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1, catatan perjalanan Ibnu Battuta. Benar apa salah, teman-teman? Benar apa salah? 1 benar, teman-teman ya. Yang kedua, batu nisan Sultan Fatimah binti Maimun. Betul. Dan yang ketiga, ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Betul. Kemudian yang keempat, catatan perjalanan dari Marco Polo. Nah, teman-teman ya, untuk yang nomor 2 sudah kakak jelaskan secara gamblang. Nah, sampai sini dulu. Nomor 1 dan nomor 2 ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Silakan sebelum kakak lanjut ke nomor 3. Monggo, Kak Ade, silakan kalau misalnya ada yang tanya. Silakan, adik-adik, silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Dibuka apa namanya mikrofonnya, boleh langsung bertanya. Oh, itu Amelia tuh, silakan ya. Oh iya, itu ada. Ya, silakan Amelia ya. Iya. Oh iya, silakan. Apa kabarnya? Ya Kak, itu yang di teori Mesir yang Hamka. Kan Kakak waktu itu pernah bilang ada penamaan Raja Sriwijaya. Ada Sribusa, Sabak, sama Zabai. Nah, itu maksudnya apa, Kak? Jadi itu penamaan dari pedagang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya. Ada Sribusa itu nama lainnya, Zabal itu untuk padukanya atau rajanya gitu. Gitu. Yang sepengetahuan kakak seperti itu ya. Nah mungkin Amel juga pernah mendengar ada istilah catatan dari dinasti Tang ya, Mel ya, di mana abad ke-7 di sekitar Sriwijaya pernah ditemukan perkampungan dari pedagang Arab. Nah, kalau mungkin Amel pernah mendengar penjelasan kakak, ada pecinan, ada pekojan ya, Mel ya. Kalau pecinan, kalau dulu bilangnya namanya kampung Cina ya, di mana kebanyakan yang menjadi penduduknya berasal dari etnis Cina. Kalau pekojan itu dulu bilangnya, kalau dosen kakak bilang dulu kampung Arab, di mana hampir semua penduduknya dari keturunan Arab. Nah, itu. Jadi itu dari catatan dinasti Tang, itu untuk yang berita dari luar. Nah, Mel, tadi yang kamu tanyakan tentang yang teori Mesir. Nah, itu ya, Zabai, Sribusa itu untuk Sribusa untuk yang namanya kerajaan Sriwijayanya, Zabal atau Zabai untuk rajanya. Begitu, Mel. Oke, Kak. Baik, jelas ya? Oke, silakan Kak Ade, mungkin ada yang tanyakan lagi teman-teman mungkin. Sebelum saya lanjut ke nomor 3. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Acungkan tangan ya, kalau bisa ya, ada acungkan tangan atau bisa cek ke Kak Ade kalau ini, silakan. Mungkin pertanyaannya masih disimpan Kak Sas. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin lanjut ke soal selanjutnya Kak Sas. Siap. Saya langsung aja ya ke untuk yang nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Kak Sas, ini ada yang ngejapri saya, Kak Sas. Katanya Kak Sas minta tolong kalau itu pembahasannya juga ditampilkan juga Kak Sas lewat yang PPT juga. Siap. Nah, ya, itu Kak Sas, silakan lanjut Kak Sas. Oke, siap. Jelas nggak PPT-nya? Sebentar. Oke. Baik, nah ini ya, sebentar. Nah, oke, Ade, jelas ya, Ade ya. Oke, baik, lanjut ya teman-teman ya, untuk yang nomor 3. Nah, kalau nomor 3, Portugal merupakan negara Eropa pertama yang menduduki Malaka pada dekade pertama abad ke-16. Nah, teman-teman silakan dilihat di soalnya, dekade pertama abad ke-16. Nah, di situ ada sebuah tulisan dekade pertama abad ke-16. Dekade artinya 10 tahun, abad ke-16 tahun 1500. Jadi kalau kamu mendengar ada abad ke-17 berarti tahun 1600 Masehi.
Abad ke-18 itu tahun 1700 sampai 1799 Masehi. Nah, di sini dekade pertama abad ke-16, berarti tahun 1511. Tanpa menghadapi kendala berupa persaingan dari negara-negara Eropa yang lain. Kita akan bahas untuk pernyataan pertama. Nah, adik-adik, untuk yang pernyataan pertama, maaf ya. Nah, pernyataan pertama ini kamu bisa lihat di materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, karena sebelumnya, teman-teman ya, ada istilahnya itu sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang membagi rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Namanya Perjanjian Tordesillas, ya. Di mana tahun 1494 yang membagi rute pelayaran. Nah, pada waktu itu Portugis dan Spanyol ketemu di satu titik, yaitu pada tahun 1521 di Maluku pada waktu itu. Nah, baik, kita kembali ke Portugis. Kenapa Portugis tidak ada gangguan dari negara lain atau bangsa Eropa lain? Portugis dan Spanyol adalah negara Eropa yang menjadi pionir atau perintis dari penjelajahan samudra guna mencari rempah-rempah ke Asia. Nah, kemudian Portugis sendiri sudah melakukan beberapa penjelajahan samudra. Yang pertama mungkin teman-teman tahu ada dari Bartolomé Dias, Vasco da Gama. Nah, kemudian pada waktu itu kenapa Portugis sangat tertarik menguasai Malaka? Kenapa? Alasannya karena pada waktu itu Portugis mendengar bahwa Malaka merupakan salah satu bandar perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Meski waktu itu statusnya sebagai bandar singgah atau transit. Tapi ramai banget itu. Nah, kemudian teman-teman ya, yang namanya bandar perdagangan itu banyak banget tuh mudik para pedagang. Nah, kemudian Portugis merasa punya kepentingan, saya wajib menguasai itu. Kenapa? Karena selain letaknya strategis, dia menjadi penguasa tunggal perdagangan. Nanti yang disebut dengan politik monopoli, menjadi penguasa tunggal perdagangan. Nah, itu ya. Jadi untuk pernyataan pertama, kenapa Portugis menguasai Malaka? Karena kedudukan Malaka sebagai bandar perdagangan terbesar pada waktu itu. Kemudian kenapa kok tidak mendapat gangguan dari negara Eropa yang lain? Karena Portugis merupakan salah satu negara yang melakukan penjelajahan samudra. Pernyataan pertama betul. Nah, silakan lihat di pernyataan kedua, teman-teman ya. Kakak tampilkan dulu PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya, sebentar. Di pernyataan yang kedua, teman-teman, lihat dari segi periode. Nah, ya, lihat dari segi periode. Periode kedatangan antara Belanda dengan Indonesia itu dulu Belanda Indonesia pada tahun 1596. Ingat dengan yang namanya tokoh Cornelis the Hotman. Tuh ya, mendarat di mana? Di Banten 1596. Sementara Inggris datang ke Indonesia 1620, Sir William Drake. Nah, otomatis dari segi itu udah berbeda. Kemudian Belanda tidak hanya fokus di Ambon. Nah, kenapa Belanda tidak fokus di Ambon, teman-teman? Memang kita tidak bisa pungkiri kedudukan Ambon pada waktu itu sangat vital karena sebagai surganya rempah-rempah. Banyak banget rempah-rempah di situ. Nah, kemudian fokus dari Belanda tidak di situ saja, tapi ke yang lain. Kenapa? Karena Belanda memiliki keinginan untuk menguasai seluruh perdagangan di Nusantara, salah satunya dengan menyingkirkan ancaman, yaitu kerajaan-kerajaan Islam dan Portugis sendiri. Makanya fokus Belanda tidak di situ saja. Oke, baik.
Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua, fokus Belanda tidak hanya di Ambon saja, tapi ke yang lain. Nah, Inggris tidak hanya di Kalimantan Barat saja, tapi Bengkulu juga dan wilayah yang lain. Jadi untuk pernyataan pertama betul, pernyataan kedua salah, ini penjelasannya ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Baik, teman-teman. 1, 2, 3, ada yang tanyakan nggak? Monggo. Monggo Kak Adik, mungkin ada yang tanyakan, mungkin teman-temannya ya, Kak Adik. Oke, silakan. Mantep banget nih sama Kak Sas. Saya jadi ikut belajar sejarah Kak Sas. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Ya. Ada. Lanjut. Lanjut. Oh, itu Lucinta Amelia kayaknya ngangkat tangan tuh. Amel. Saya mau nanya. Ya, boleh, silakan. Yang pernyataan pertama saya masih kurang serk. Kan itu kan abad ke-16, Kak. Berarti maksudnya abad ke-16 itu kan dari tahun 1500-an. Ya. Terus kan si Alfonso kan datang ke Malaka kan tahun 1511. Nah, terus saya masih ini loh Kak, kenapa nggak ada menghadapi kendala berupa persaingan dari negara-negara Eropa lain? Maksudnya tuh pas sampai di Malakanya nggak ada negara lain atau gimana? Jadi gini, baik Mel ya. Nah, kalau untuk periodenya jelas ya Mel ya, yaitu tahun 1511 jelas ya. Nah, iya. Sebenarnya ketika Portugal Portugis ini beda ya tulisannya ya. Nah, jadi ketika Portugis ingin menguasai Malaka, itu sebenarnya teman-teman ya, itu sempat datang pertama kali utusan dari Alfonso Abdul Querque bernama Sequeira ya tahun 1509 untuk melakukan kerjasama dengan atau hubungan persahabatan dengan kerajaan Malaka, ya kan? Di mana pada waktu itu raja dari kerajaan Malaka bernama Sultan Mahmud Syah ya teman-teman ya. Nah, Sultan Mahmud Syah waktu itu. Nah kemudian sebelum menerima kedatangan itu, Sultan Mahmud Syah sudah diperingatkan oleh komunitas pedagang Muslim bahwa yang Anda hadapi itu, yang akan bekerja sama dengan itu adalah sebuah bangsa yang dimana memiliki niat untuk menjajah. Nah, kemudian dari situ kemudian rombongan dari Sequeira ini kemudian diserang. Nah, diserang oleh salah satu armada laut dari Malaka. Nah, kemudian hanya beberapa yang selamat. Nah, dari situ kemudian Sequeira lapor ke Alfonso, kemudian Alfonso dengan berbagai kemampuan, berbagai kekuatan itu kemudian melakukan istilahnya dia mengumpulkan armada lautnya. Nah, kemudian di tahun 1511 itu kemudian menyerang. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa Portugis menguasai Malaka itu menghadapi dulu kerajaan Malaka tersebut, di mana kerajaan Malaka kalah. Kenapa? Karena persenjataan Portugis yang lebih modern. Nah, singkat cerita, ketika Portugis sudah menguasai Malaka pada tahun 1511, itu kemudian mendapat serangan dari beberapa kerajaan di sebelahnya ya, baik dekat itu di Aceh, lalu dari kerajaan Demak. Mungkin ya Mel ya pernah dengar yang namanya Dipati Unus ya Mel ya? Iya. Nah, itu kan diserang tuh, tapi gagal. Oleh kerajaan itu juga gagal. Nah, tapi nantinya ya tahun 1641 Portugis hengkang tuh dari Malaka. 1641 ya. 1641 itu oleh Belanda. Nah, di sini Mel, kasuistik untuk soal di sini artinya memang ketika awal untuk menguasai Malaka itu tidak ada saingan dan negara lain. Tapi ketika dia sudah berkuasa di situ, nah negara Eropa lain bernama Belanda tertarik mengingat kedudukan Malaka yang cukup strategis. Terjadi perang tahun 1641. Kurang lebih seperti itu Mel. Mungkin ada yang tanya masih kurang puas mungkin Mel, silakan. Udah Kak, udah paham. Udah paham ya, jelas. Baik.
Kak Ade mungkin ada yang japri mungkin Kak Ade, atau saya lanjutkan lagi? Silakan. Aman Kasas, nggak ada kayaknya, memang mantep banget. Tapi kayaknya Kasas kalau pengen minum dulu nggak apa-apa. Jelas santai. Kita sudah mempersiapkan dari awal nih. Ya, jadi udah mantep banget ya. KBM itu penjelasannya tidak kemana-mana gitu ya. Oke, baik teman-teman, langsung ke nomor berapa sekarang? Lupa saya nomor berapa? Lanjut nomor 4 ya. Oke, baik. Nih teman-teman, kalau kita berbicara petisi Sutarjo, ya, nah petisi Sutarjo, baik, kakak tampilkan dulu slide-nya ya teman-teman ya. Oke, nah ada soalnya ya. Oke, petisi Sutarjo Belanda di Batavia ketika diajukan 15 Juli 1936. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa untuk yang nomor 4 ini, kalau kalian nanya, Kak, ini di materi apa? Materi pergerakan nasional, ya. Di mana pergerakan nasional di fase ini lebih cenderung moderat, teman-teman ya. Nah, petisi Sutarjo isinya adalah sebuah keinginan bahwa Indonesia itu ingin berdaulat setidaknya dan memiliki parlemen sendiri. Nah, baik, petisi Sutarjo diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 ya. Di mana pada waktu itu langsung ditolak, teman-teman. Nah, kalau di sini langsung ditolak, kakak bilang pernyataan pertama salah. Kenapa, Kak? Pernyataan pertama salah. Karena pernyataan pertama salah ini, petisi Sutarjo itu tidak langsung ditolak. Kenapa? Karena petisi Sutarjo ini kemudian ditelaah dulu oleh pemerintah kolonial Belanda bagaimana isi dan substansi dari petisi Sutarjo ini. Nah, setelah ditelaah, baru pada tahun 1938 petisi Sutarjo itu kemudian ditolak. Dengan kata lain, ya petisi tersebut tidak dikabulkan. Kenapa? Karena alasan Belanda menolak petisi Sutarjo, Indonesia masih belum mampu untuk berdaulat. Artinya untuk mandiri gitu, masih butuh Belanda. Nah, itu belum mampu untuk merdeka itu pada waktu itu. Jadi belum mampu, makanya ditolak. Nah, pernyataan pertama salah. Jadi bukan hari itu, tapi tahun 1938. Nah, kemudian pernyataan kedua kenapa salah? Nah, kakak jelaskan dulu. Jadi ketika Volksraad atau Dewan Rakyat menerima petisi Sutarjo itu, sebenarnya terjadi perdebatan sengit antara yang pro dan yang kontra. Nah, kemudian setelah melalui beberapa negosiasi, melalui pembahasan, lalu diadakan voting, teman-teman. Diadakan voting, menerima atau menolak. Dan ternyata, teman-teman, dari 48 anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, perbandingan dari voting itu 26 menerima atau mendukung, 22 suara tidak mendukung. Jadi untuk pernyataan kedua, petisi Sutarjo tidak mendapat dukungan dari Volksraad, jawabannya salah. Kenapa? Karena tadi sistemnya voting. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Jawabannya E. Baik, ini untuk yang PowerPoint-nya kakak tampilkan. Nah, sebentar. Untuk yang nomor 4. Nah, ini nih teman-teman ya. Silakan ditelaah dulu. Tuh. Oke. Nah, silakan teman-teman ya. Kalian lihat dulu kenapa alasannya salah. Baik. Di situ terdapat kesalahan bukan 20 suara tapi 22 suara nih. Ya ini 22 suara. Oke. Baik, sampai sini dulu. Jelas ada yang tanyakan nggak nomor 4, teman-teman? Ayo, silakan yang mau bertanya. Oh, kayaknya Amel lagi nih kayaknya yang angkat tangan. Oke, Mel, silakan Mel. Kak, sebenarnya Volksraad sendiri itu apa? Terus tujuan dia apa? Tugas dia waktu di masa pergerakan nasional itu apa?
sebenarnya yang namanya Volksraad itu Dewan Rakyat, ya, Dewan Rakyat di mana hampir semua ada yang dari Belanda, ada yang dari orang Indonesia sendiri. Nah, yang namanya Volksraad itu adalah sebuah dewan di mana tujuannya itu untuk sebagai pertimbangan terhadap pemerintah kolonial, memberikan masukan mengenai apapun, baik itu untuk kebijakan, baik itu untuk keadaan rakyat, dan berikutnya itu untuk aspirasi rakyat. Nah, cuman dari kalangan kita sendiri hanya beberapa orang saja yang jadi anggota Volksraad. Mungkin Amel masih ingat yang ketua BPUPKI, Mel? Masih ingat nggak? Rajiman. Nah, itu salah satu anggota Volksraad. Nah, pada waktu itu cuman sedikit dari kita. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan dari pernyataan barusan bahwa Volksraad pada waktu itu sebagai dewan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Jadi sebelum dengan sebuah kebijakan itu dapat masukan dulu dari yang namanya Volksraad ini. Tidak hanya itu pula, dalam Volksraad itu juga menyerap aspirasi dari rakyat juga, gitu. Apa yang diinginkan? Ya, kurang lebih seperti itu, Mel, ya? Iya. Oke. Paham, Kak. Oke, teman-teman yang lain ada yang tanyakan nggak? Yuk. Ayo yang lain. Riliana, Hazik tuh, Hazik biasanya nanya Hazik. Bepa, Mia. Oh, udah disebut orangnya langsung nanya tuh. Hazik, monggo Hazik. Oh ya, silakan yuk Hazik yuk. Ya, assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hazik, apa kabar Hazik? Alhamdulillah baik Kak. Ya, selama ini kita ketemu di Jatimulya ya, sekarang ketemu di sini ya. Iya. Silakan Hazik, ada yang tanyakan, monggo. Ini Kak, mau nanya kan tadi kan yang buat pernyataan pertama kan itu ditelaah dulu. Nah, terus habis itu ditolak kan ya, ditolak kan? Iya, iya. Nah, terus tapi yang pernyataan kedua itu dia yang setujunya itu 26, berarti kan lebih banyak gitu Kak. Gitu. Yang kenapa ditolak Kak? Kan yang lebih setujunya kan lebih banyak itu. Jadi gini Hazik ya, jadi Sutarjo itu kan sebelum dia memberikan petisinya itu kan dia segala aspirasi itu kan tadi sudah kakak jelaskan untuk pernyataan Amelia tadi ya, Amelia itu bahwa yang namanya Volksraad pada waktu itu kan dia sebagai wadah aspirasi, sebagai wadah untuk memberikan pertimbangan atau masukan atau saran atau kritik terhadap pemerintah kolonial. Jadi ketika seorang rakyat ingin memberikan sebuah masukan itu melalui Volksraad dulu. Nah kemudian oleh Volksraad diteliti, ditelaah kira-kira bagaimana bisa diajukan nggak ke pemerintah kolonial gitu. Nah dalam petisi Sutarjo ini sebelum didukung oleh Volksraad itu ditelaah dulu dukung apa tidak gitu. Nah kemudian ternyata setelah dibahas dalam rapat kebanyakan terjadi kontroversi tuh ya. Nah itu ya. Kemudian perdebatan itu berbagai alasan dikemukakan sehingga ketua dewan, ketua sidang pada waktu itu memutuskan bagaimana kita menelaah untuk petisi Sutarjo ini dengan voting. Nah, akhirnya dua opsi, mendukung apa tidak, lalu diadakan voting. Nah, ternyata dari situ perbandingannya cukup signifikan ya. Beda berapa suara? Beda 4 suara ya, Hazik ya. 26 ternyata mendukung, 22 itu menolak. Jadi ketika awal-awalnya itu terjadi perdebatan gitu. Kemudian setelah lobby lalu dilakukan voting. Begitu Hazik ya. Jadi pada masa kolonial itu ketika misalnya kita pada masa kolonial ingin memberikan sebuah masukan, ingin memberikan sebuah keinginan melalui Volksraad, dibahas di Volksraad, kemudian nanti langsung disampaikan ke pemerintah kolonial. Begitu Hazik alurnya pada waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Iya. Baik Kak Ade, mungkin ada yang lain nggak? Kalau tidak ada saya lanjutkan ke nomor 5. Makasih Kak.
Ya, sama-sama. Silakan. Kalau ada yang mau nanya lagi, angkat tangannya. Kalau enggak, boleh lewat chatting yang malu-malu. Gendis belum nanya nih. Gendis biasanya juga nanya, biasanya Gendis. Iya. Enggak ya? Jihan. Ini ada orang Korea juga nih. Ada Kang Song Jong Ki. Ganti ya namanya deh ya. Takutnya ini siapa? Takutnya Kim Jong Un nih. Memata-matai kita nih. Iya. Oke, nggak ada kayaknya Kak Sofyan. Boleh lanjut ke soal selanjutnya Kak Sofyan. Oke, nah nomor 5, sikap pemerintah Jepang. Ya, nomor 5, silakan Kak Ade ya tampilkan untuk yang nomor 5 soalnya. Oke, sikap pemerintah pendudukan Jepang. Nah, sikap pemerintah pendudukan Jepang dalam membatasi gerakan kemerdekaan Indonesia tampak pada upayanya dengan cara apa? Nah, seperti kita tahu ya teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan penjelasan bahwa sebelum Jepang datang ke Indonesia, sebelumnya mereka melakukan yang namanya kamuflase, ya, di mana Intel Jepang, KMT itu kemudian melakukan pengintaian di beberapa daerah. Mereka menyamar atau berkamuflase untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Nah, yang pertama, berapa kekuatan tentara Belanda pada waktu itu. Misalkan kalau di Rawalumbu, misalkan ya sebagai contoh, maaf nih kakak kasih contoh Rawalumbu. Oh, misalkan di Rawalumbu ternyata kekuatannya berapa tentara, misalnya setingkat kompi, misalkan 3 kompi misalkan. Kemudian siapa yang jadi orang yang jadi terkenal, yang menjadi pengaruh paling besarnya siapa? Kemudian rakyatnya bagaimana dan lain-lain. Itu semua data-data itu diberikan kepada pemerintah Jepang. Nah, kemudian dari data-data itulah Jepang melakukan sebuah serangan-serangan berdasarkan data itu, data intelijen itu. Nah, pada waktu itu juga termasuk tokoh-tokoh pergerakan nasional beserta organisasinya. Nah, sikap pemerintah Jepang tahun 1942 yang membatasi dengan cara apa? Nah, teman-teman, kalau kita tahu pada masa Jepang berkuasa di Indonesia, mungkin teman-teman juga pernah melihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Di mana oleh pemerintah Jepang, salah satunya kan, agar keberadaan mereka bisa diterima, yaitu memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan merah putih setelah bendera Jepang itu Hinomaru. Kemudian boleh mengibarkan, Gayo. Nah, untuk yang kemerdekaan, memang bisa tidak dipungkiri bahwa pada waktu itu sikap pemimpin kita terhadap Jepang itu ada 3, teman-teman. Ya, sikap mereka terhadap Jepang, di mana tujuan mereka yaitu satu, untuk kemerdekaan. Yang pertama ada yang mau bekerja sama, yang kedua ada gerakan bawah tanah, dan yang ketiga ada yang gerakan yang serang-terangan. Nah, untuk membatasi gerakan kemerdekaan, salah satunya yang pertama, yaitu menangkap pemimpin yang dianggap dicurigai sebagai otak. Nah, di mana pemimpin di sini sebagai otak yang memimpin gerakan. Nah, pada waktu itu ada seorang tokoh Amir Syarifuddin yang kena tuh. Yang kedua melakukan membuat yang namanya organisasi atau badan namanya KMT. Nah, KMT itu mata-mata tuh, apa ya istilahnya dinas intelijen Jepang tuh. Kemudian yang ketiga membubarkan organisasi pergerakan nasional. Jadi ada 3. Yang pertama menangkap tokoh yang dianggap dicurigai, badan yang kedua adalah KMT. Kemudian yang ketiga adalah membubarkan organisasi pergerakan nasional. Kenapa membubarkan organisasi pergerakan nasional? Karena sebelumnya Jepang mengetahui bahwa organisasi pergerakan nasional itu seolah-olah bahaya yang akan mengancam sewaktu-waktu. Makanya langsung dibubarkan. Baik, begitu ya teman-teman ya. Baik, sebentar ya, ada ini
dari Audi Zahra. Boleh lihat jawaban nomor 1 dan nomor 3. Baik, sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk Audi silakan dilihat. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini Audi nomor 1 jawabannya C ya. Nah, kemudian nomor 2 ini Audi jawabannya E. Kemudian nomor 3 jawabannya C. Nomor 3 jawabannya C. Kemudian nomor 4 jawabannya E. Dan nomor 5 jawabannya D. Nah, itu tuh. Oke, baik ya. Tindakan yang dilakukan Jepang seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya ke nomor 6. BPUPKI dan PPKI dibentuk sebagai realisasi. Nah, ulang sekali lagi ya. BPUPKI dan PPKI dibentuk sebagai realisasi janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 6 di sini, teman-teman bisa lihat di materi upaya mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI dan PPKI itu betul realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso atau Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 karena pada waktu itu kondisi Jepang sudah terdesak kalah dalam Perang Dunia Kedua oleh Sekutu. Nah, agar menarik simpati rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan Sekutu, diucapkan sebuah janji yang disebut dengan janji kemerdekaan. Nah, janji itu tidak PHP ya, ada realisasinya. Dibentuk sebuah lembaga atas usulan Kumakichi Harada yang bernama Dokuritsu Zunbi Kosakai alias BPUPKI. Nah, kemudian setelah BPUPKI bersidang 2 kali, tugasnya dilanjutkan oleh PPKI. Jadi pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua yaitu PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pernyataan kedua juga betul, teman-teman. Kenapa betul? Karena PPKI selain menyiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI juga membentuk alat kelengkapan negara, meliputi presiden dan wakil presiden, UUD 45 dan Pancasila, wilayah, kemudian kementerian, kemudian ada organisasi yang lain, yaitu BKR, KNIP, dan lain-lain. Jadi, pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, tapi tidak berhubungan. B jawabannya. Untuk slide-nya, teman-teman bisa lihat. Ini. Oke. Nah, ini ya. Oke, tugas PPKI ya. Nah, itu tuh. Kemudian, masuk berikutnya ya, teman-teman ya. Untuk nomor 7. Lanjut, nomor 7 nih. Nomor 7 ada yang namanya IGI. Tapi sebelum ini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Monggo. Kak, mau nanya dong. Ini siapa nih? Audi. Oh, Audi. Monggo, Audi. Mau yang mana? Yang pernyataan nomor 1 itu kan BPU. Jadi kan si Jepang itu menarik perhatian Indonesia kan supaya dibantu. Nah, itu maksudnya dibantu dalam hal militer atau dalam hal apa, Kak? Baik. Jadi janji kemerdekaan ini bertujuan agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan Sekutu. Nah, mau membantunya itu banyak, Audi ya. Yang pertama, militernya. Nanti ada peta dan yugun, ya. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, makanan. Ya kan? Makanan. Nanti di makanan untuk tentara Jepang tuh. Yang ketiga, harta benda. Nah, baik emas dan lain-lain. Jadi bantuannya itu tidak hanya militer saja, banyak. Tadi sudah kakak jelaskan. Ada satu bantuan militer, nanti ada peta dan yugun. Ya, yang kedua itu ada makanan, kemudian yang ketiga tenaga dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Audi ya, penjelasan kakak. Ada yang tanyakan nggak? Monggo. Jelas ya apa yang kakak sampaikan? Iya jelas, Kak. Oke, Kang Ade lanjut aja nih ya, Kak Ade ya. Oke,
Baik. Lanjut lagi. Baik, nomor 7. Nah, IGI. Ya. Nah, kalau teman-teman, kalau kita berbicara IGI, nah, IGI ini nanti organisasi yang dibentuk sebagai donor untuk utang Indonesia, teman-teman. Silakan lihat untuk IGI, teman-teman ya. Di mana pada masa Orde Baru, Indonesia dalam melaksanakan pembangunan itu bersumber dari utang luar negeri. Nah, IGI itu apa, Kak? Nah, ini penjelasannya, teman-teman ya. Nah, IGI itu adalah sebuah lembaga untuk mengkoordinasikan bantuan multilateral di Indonesia. Nah, nanti IGI nanti ada beberapa lembaga, Bank Pembangunan Asia, Moneter, dan lain-lain. Sudah dijelaskan ya. Nah, untuk soalnya, silakan dilihat. Tujuan pembentukan IGI pada masa Orde Baru adalah, nah, 1, yaitu membantu pembangunan ekonomi. Betul, 1 contreng ya. 2, mempercepat proses pembangunan. Betul. 3, membantu Indonesia memasuki pasar internasional. Betul. 4, membendung pengaruh komunis. Iya. Karena ini terjadi pada masa Perang Dingin. Ya, teman-teman ya. Ada ingat ya, Perang Dingin itu terjadi tahun 1945, berakhir tahun 1991, di mana perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi bukan perang terbuka, perang tertutup. Blok Barat dengan Blok Timur. Jadi nomor 7 jawabannya E. 1, 2, 3, 4. Baik. Sampai sini kakak evaluasi dulu dari nomor 1 sampai nomor 7. Ada yang tanyakan? Atau kakak terlalu cepat? Silakan. Oke. Monggo, ada yang ingin menanyakan kayaknya Kak Ade ini. Kak, saya mau nanya. Kan IGI itu kalau nggak salah temennya ada CGI ya, Kak? Oh iya. Itu betul, sama nggak? Itu sama? Itu bentukannya itu tujuannya sama? Iya. Atau gimana? Soalnya waktu TBK kemarin keluar CGI, saya bingung jawabnya. Oke, baik. Sebenarnya gini, Mel. IGI itu awalnya itu dibentuk tahun 1967, kemudian dibubarkan pada tahun 1992. Nah, mungkin kalau Amel pernah baca, mungkin Mel pernah mendengar ada peristiwa Santa Cruz. Ya. Peristiwa Santa Cruz adalah sebuah peristiwa yang terjadi di pemakaman Santa Cruz di Timor Leste, Timur pada waktu itu. Nah, tahun 1991. Nah, di mana pada waktu itu yang menjadi ketua IGI-nya adalah Belanda. Nah, Belanda dia ikut campur terhadap urusan pemerintahan Indonesia, termasuk urusan itu juga tuh dia menyoroti urusan peristiwa Santa Cruz itu. Nah, kemudian Indonesia kan istilahnya tidak senang tuh Belanda ikut campur, lalu kemudian ya IGI dibubarkan 1992, CGI didirikan. Nah, sebenarnya sih sama, yaitu untuk lembaga donor utang, cuman pada waktu itu tidak mau ada Belanda di situ. Ya. Oke, jelas ya? Kak, terus tadi deh. Nggak ada yang nggak jadi, beda. Ini pas terjadi Orde Baru kan nggak ya? Iya, Orde Baru. Bentar. Mana tadi? Jadi awalnya didirikan 67, kemudian 1992 dibubarkan. Kenapa? Karena Belanda ikut campur. Karena pada waktu itu ketuanya Belanda, Mel. Dibubarkan, kemudian diganti dengan CGI. Tapi sama ujung-ujungnya. Cuman dia tidak mau Belanda jadi anggotanya, gitu. Seperti itu. Oke, Kak. Oke, jelas ya? Kak Ade, lanjut lagi ya. Oke, lanjut Kasas, waktunya tinggal 8 menit lagi Kasas. Tapi kalau baik, waktunya tinggal 8 menit lagi. Nanti kalau adik-adik misal nggak kebahas semuanya, nanti mungkin Kasas sharing di grup Telegram mungkin ya Kasas ya? Iya. Baik. Oke, silakan lanjut Kasas. Lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini nanti materinya tentang Renaissance. Renaissance itu adalah proses di mana
sebuah gerakan ingin memunirkan kembali, ingin menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang merupakan peletak dasar kebudayaan Eropa. Renaissance merupakan awal di mana Eropa bangkit dari masa kegelapan. Dan pada masa Renaissance muncul beberapa peristiwa, yaitu reformasi gereja dan lain-lain. Dan pada masa Renaissance itu kemudian muncul ilmu pengetahuan dan lain-lain. Baik, kita lihat untuk yang nomor 8 ini. Pandangan hidup yang menonjol pada masa Renaissance adalah mengutamakan apa? Satu, adanya peran individu. Betul. Individu memiliki peranan penting dalam perjalanannya. Baik itu dia perjalanan di sini artinya individu itu lebih cenderung pada interaksinya ya, teman-teman ya. Satu benar. Yang kedua, hubungan antar manusia juga benar ya, hubungan berkelompok gitu. Kemudian yang ketiga, kenikmatan hidup dunia. Nah, ini nih orientasinya terjadi perubahan orientasi. Kalau dulu pada masa abad ke-8 atau Dark Age orientasinya keagamaan. Tapi setelah Renaissance, keagamaan itu kemudian hilang, masuk ke keduniawian. Betul ya? Jadi 1, 2, 3. Dan ini penjelasannya. Oke, ini penjelasan untuk Renaissance. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Nomor 8, jawabannya adalah A. Kemudian nomor 9, saya lanjutkan lagi. Nomor 9 ini mengenai perjanjian Nanking. Nah, perjanjian Nanking bisa dilihat teman-teman penjelasannya, yaitu antara Inggris dan Cina pada waktu gara-gara perang candu, ya, di mana candu merupakan barang yang waktu itu dilarang. Nah, kemudian diselundupkan oleh Inggris. Kemudian dinasti Manchu terjadi perang dan ternyata kalah. Nah, perjanjian Nanking ada beberapa isinya. Satu, menyerahkan Hong Kong kepada Inggris, mengganti kerugian dan membuka 4 pelabuhan. Nah, teman-teman, perjanjian Nanking inilah yang nanti menyebabkan Eropa atau ke Barat masuk ke Cina. Nah, itu. Jadi, untuk yang nomor 9, silakan dilihat. Faktor penyebab munculnya perjanjian Nanking tersebut, yaitu karena kekalahan dalam perang candu. Baik, nomor 9 jawabannya D. Ini penjelasannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 10, teman-teman ya. Nomor 10 mengenai organisasi yang tidak termasuk blok Barat dan blok Timur dalam Perang Dingin. Kak Sofyan, Kak Sofyan, maaf, itu ada kata gendis. Kak Sofyan suaranya kecil. Gimana yang teman-teman yang lain, apakah suara Kak Sofyan jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas Kak. Jelas Kak. Oh iya. Oke, berarti bisa lanjut ya Kak Sofyan. Buat gendis mungkin volumenya atau gimananya settingannya mungkin ya. Maaf ya Kak Sofyan, silakan lanjut Kak Sofyan. Oke. Ada pertanyaan itu kayaknya deh. Kak, oke, ada pertanyaan dulu sebentar Kak Ade ya. Dari Arif Rahman nih. Oke, silakan Kak Sofyan. Apakah kekalahan dinasti Manchu pada Perang Candu mengakibatkan munculnya pemberontakan seperti Sun Yat-sen? Jadi gini, setelah bangsa Barat setelah bangsa Barat masuk ke Cina, itu kemudian terjadi pemberontakan. Yang pertama, yaitu pemberontakan Taiping. Nah, itu tuh Taiping. Itu juga sangat meresahkan. Mereka tidak senang pemberontakan Taiping ini sebagai reaksi terhadap penetrasi yang dilakukan oleh bangsa Barat, baik itu budaya, politik, dan lain-lain. Itu yang pertama, pemberontakan Taiping. Itu adalah, yaitu yang kedua, pemberontakan Boxer. Nah, di mana pemberontakan Boxer ini terjadi pada tahun 1900 sampai 1901, di mana tokohnya bernama Ratu Cixi. Nah,
Pemberontakan Boxer dan pemberontakan Taiping sama reaksi terhadap Barat. Nah, kemudian kalau ditanya Kak Sun Yat-sen, pemberontakan Sun Yat-sen, nah bedanya gini, Arif ya, memang antara Taiping dengan Boxer itu mereka reaksi terhadap bangsa Barat. Nah, tapi beda cara kalau misalkan Taiping dengan militer, kalau Sun Yat-sen dengan organisasi yang disebut sebuah organisasi bernama Partai Kuomintang atau nasionalis, di mana salah satunya asasnya itu Saminchuai. Saminchuai itu sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, di mana ini betul sekali ada hubungannya dengan Perang Candu yang menyebabkan Barat masuk. Sun Yat-sen merasa bahwa dinasti Manchu itu lemah, betul, sehingga melakukan pemberontakan. Tapi pemberontakannya tidak militer, tapi melalui organisasi. Memang ada keterkaitan, gitu. Arif Rahman, ada jelas apa yang akan sampaikan Arif Rahman? Jelas? Arif Rahman? Gimana Arif? Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ditanyakan lewat Telegram ya. Oke. Oke, silakan Kak Sofyan lanjut ke materi. Yang terakhir, nah di sini lihat teman-teman ya. Blok Barat dan Blok Timur. Kita jelaskan satu-satu. Nah, itu tuh NATO. NATO itu Fakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO tuh, itu penjelasannya. Kemudian Fakta Warsawa itu penjelasannya juga. Kemudian SEATO juga. Nah itu ya, jadi perang dingin itu salah satunya persaingan fakta pertahanan antara blok barat dengan blok timur. Blok barat nanti fakta pertahanannya banyak tuh, ada NATO. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya METO, Middle East, itu untuk membendung komunis di Timur Tengah. Kemudian ada SEATO untuk membendung komunis di Asia Tenggara. Kemudian ada ANZUS ya. ANZUS itu adalah ASEAN. Ya. ANZUS itu Australian, New Zealand, United States, atau untuk membendung komunis ke arah Pasifik. Nah, di sini untuk yang nomor 10 ini yang bukan, yaitu jawabannya D, ASEAN. Karena ASEAN itu bukan organisasi milik blok barat maupun blok timur. Jadi nomor 10 jawabannya 4 aja. Baik, itu mungkin Kang Ade ya penjelasan dari saya mengenai tes harian. Kurang lebihnya kalau misalnya ada yang tanyakan lagi, silakan tanyakan lagi sebelum saya tutup. Kang Ade, monggo. Kak, mau nanya Kak. Siapa ini? Kan Rizky. Rizky, monggo Rizky. Yang untuk yang mana? Monggo. Kan NATO udah perang dingin udah selesai Kak, tapi kok NATO masih ada ya Kak sampai sekarang? Kalau NATO memang setelah perang dingin kan dia sudah istilahnya ya sudah tidak seperti dulu lagi. Cuman kalau sekarang sebagai istilahnya sebagai kedudukan dia sebagai fakta pertahanan aja. Jadi istilahnya ketika ada satu negara anggota NATO itu ada yang bermasalah, itu kemudian negara lain juga membantu. Jadi sebagai sebagai badan pertahanan aja gitu. Fakta pertahanan aja. Kalau lebih seperti itu ya. Ya Kak, makasih Kak. Rizky, mohon maaf ya kalau misalnya ini. Ada mungkin? Ada yang lain? Kak, yang slide nomor 8 Kak tadi, tayangin lagi dong. Tayangin lagi nomor 8. Monggo. Slide-nya. Bentar. Monggo, yang mana Ki? Nah, ya udah Kak. Oke, ini nomor 8 mengenai Renaissance ya. Nah ini nih tayangannya. Oke, makasih Kak. Oke, Adek, udah jam 10. Ada tanyakan lagi nggak? Silakan. Oke. Karena waktunya juga yang sudah habis ya.
Karena waktunya yang sudah habis, jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat ini ya, lewat Telegram. Nah, kalau buat yang mau melihat tayangan ulang dari Kasas, silakan nanti tonton tayangan ulangnya di YouTube ya, di Bimbel and Edukasi. Jangan lupa juga subscribe-nya sama like-nya ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, mungkin sekarang break dulu jam 10 sampai jam 10.15. Buat Kak Sas, dari saya ucapkan terima kasih. Dan kakak minta tolong ke adik-adik semuanya, kakak mau unmute all. Adik-adik semuanya ucapin terima kasih ya buat Kak Sas. Kak Sas. Sama-sama dari ya Kak juga. Sama-sama. Oke, gitu aja ya yang bisa kita sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.